Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pertama ini kita bisa bersama-sama dalam membahas mata kuliah akuntansi bisnis, dan saya akan menyampaikan apa saja materi yang akan disampaikan selama 1 semester nanti. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Lela Hindasah. Ini nomor teleponnya 089620353896, dan nanti bisa menghubungi saya kalau misalnya ada hal-hal yang tidak jelas dalam materi selama 1 semester nanti, atau bisa juga lewat email ya. Tadi sudah ada emailnya. Oke, baiklah. Tidak kenal maka tak sayang. Tentu saja untuk mata kuliah akuntansi juga sama ya. Kalau misalnya kalian tidak kenal dengan akuntansi, maka bagaimana kalian bisa sayang dengan akuntansi? Padahal akuntansi itu luar biasa sekali, menarik, dan nanti kalau kalian semakin mengenal akuntansi, pastinya akan semakin sayang. Maka pertemuan perdana ini saya akan menyampaikan tentang apa sih yang dinamakan dengan akuntansi. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan dulu, ada yel-yel dulu kalau sebelum mata kuliah akuntansi bisnis. Yel-yelnya seperti apa? Kalau misalnya saya sebut akuntansi bisnis, maka kalian harus dengan semangat mengatakan logis dan mudah. Oke, jadi sekali lagi, kalau misalnya saya mengatakan akuntansi bisnis, logis dan mudah. Oke, kayaknya sudah siap semuanya dan semangat ya. Nah, saya sampaikan dulu sekali lagi tentang definisi akuntansi. Akuntansi itu apa sih? Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi atau kejadian yang bersifat keuangan serta penginterpretasian hasil dari proses tersebut. Kok ada definisi gitu ya? Tidak usah khawatir, tidak usah dihafal ya. Jadi mata kuliah nanti tidak usah berpikir wah banyak hafalan, hitungan dan struktur rumit, tidak seperti yang dibayangkan. Sekali lagi, kalau kalian nanti mengenal akuntansi, maka kalian akan semakin sayang dengan akuntansi, akan semakin cinta dengan akuntansi ya. Nah, kenapa saya sampaikan tadi tidak usah dihafal? Karena proses akuntansi yang akan kita lalui bersama itu memang prosesnya seperti itu. Dimulai dari pencatatan, kemudian nanti digolongkan ya berdasarkan biayanya, kemudian nanti diringkas transaksi tersebut, kemudian nanti dikomunikasikan dalam bentuk laporan keuangan. Oke. Nah, definisi yang lain, akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Nah, itu yang dinamakan dengan akuntansi. Berarti hasil akhir dari proses akuntansi tadi itu adalah laporan keuangan. Kalau dengar tentang laporan keuangan, tentunya wah sudah sering ya mendengar tentang laporan keuangan. Misalnya perusahaan, laporan keuangan, misalnya ada aktivitas atau kegiatan dan seterusnya. Sebenarnya kalau laporan keuangan perusahaan, misalnya suatu usaha, siapa sih yang menggunakan laporan tersebut? Mengapa dibuat laporan keuangan? Ya. Oke, nah sekarang siapa sih stakeholder atau yang menggunakan laporan keuangan? Nah, ini pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Yang pertama adalah pihak manajemen, pihak yang mengelola perusahaan. Tentunya dia sangat berkepentingan dengan laporan keuangan. Karena apa? Karena kinerja dia, apa yang sudah dia lakukan, maka akan tercermin dari laporan keuangan. Jadi kinerja perusahaannya akan terlihat dari laporan keuangan. Makanya manajer sangat berkepentingan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut digunakan untuk evaluasi, untuk pertanggungjawaban ya, sekaligus mengkomunikasikannya pada pihak luar perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah pemegang saham. Siapakah yang dimaksud dengan pemegang saham? Pemegang saham adalah pemilik perusahaan. Nah, disinilah harus dibedakan antara manajemen dengan pemegang saham.
Bedanya apa ya? Oke, kalau manajemen adalah yang mengelola perusahaan. Ketika perusahaan semakin besar, misalnya, tentu saja owner tidak mungkin mengelola sendiri usahanya. Dia menyerahkan pengelolaannya kepada siapa? Kepada manajemen, ya. Kemudian pemegang saham, tentu saja itu adalah owner, itu adalah pemilik. Tentu saja sangat berkepentingan dengan laporan keuangan, karena laporan keuangan akan mencerminkan sejauh mana kemakmuran, ya, dari pemegang saham, sejauh mana kinerja yang dia dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah investor, orang yang akan menginvestasikan dananya ke perusahaan. Investor sangat berkepentingan dengan laporan keuangan, karena investor akan menginvestasikan dananya ke perusahaan. Tentu saja dia harus memperhitungkan perusahaannya layak enggak sih untuk investasi, ya, bagus enggak kinerjanya. Tentu saja investor sangat berkepentingan dengan laporan keuangan. Kemudian yang keempat, kreditur. Kreditur sangat berkepentingan laporan keuangan. Ketika misalnya memberikan pinjaman, maka tentu saja untuk meminimalisir risiko harus mempertimbangkan bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Kinerja perusahaan tercermin dari laporan keuangan. Pemerintah berkaitan dengan pajak, tentu saja akan berkepentingan juga, ya. Kemudian masyarakat sangat berkepentingan dengan laporan keuangan. Dia akan tahu bagaimana kinerja perusahaan, apakah baik atau sebaliknya. Kemudian dari pihak tenaga kerja misalnya, itu juga sama. Jadi tidak bisa lagi ada alasan, oh perusahaan lagi kesulitan keuangan misalnya, kenapa memberikan upah misalnya di bawah UMR atau upahnya dipotong karena kesulitan keuangan. Nah, tentu saja masyarakat sangat berkepentingan dengan laporan keuangan, karena dengan tahu laporan keuangan dia bisa mengontrol perusahaan. Supplier, kemudian tenaga kerja di perusahaan tersebut, itu juga pihak-pihak yang berkepentingan di untuk laporan keuangan. Nah, apa saja yang akan kita bahas untuk akuntansi bisnis? Nah, kita akan mulai dari konsep dasar akuntansi. Kita akan membahas dari dasar. Jadi kalau misalnya adik-adik berpikir, aduh aku dari IPA misalnya, aku belum dapat mata pelajaran misalnya tentang akuntansi, tidak usah khawatir, karena kita akan membahasnya dari dasar. Kita akan membahasnya dari persamaan akuntansi, kemudian nanti akan dikenalkan dengan akun-akun yang ada di laporan keuangan, ya. Kemudian nanti baru kita masuk ke akuntansi untuk usaha jasa. Akuntansi untuk usaha jasa kita mulai dari transaksi. Kita mengenal bagaimana mengidentifikasi transaksi bisnis yang akan kita catat. Setelah itu, kemudian nanti bagaimana cara memposting transaksi itu ke buku besar. Kemudian nanti kita belajar neraca saldo, neraca lajur, ya. Kemudian nanti sampai di laporan keuangan untuk usaha jasa. Kalau misalnya dari IPS gitu, ya, ini kecil, aku udah pernah mendapatkan materi ini. Tidak usah khawatir juga, ini beda gitu, ya. Beda rasanya karena apa? Karena saya akan mengenalkan, kita akan mengeksplor bagaimana laporan keuangan untuk perusahaan yang sudah listed di bursa. Jadi kalau biasanya gitu, ya, akuntansi untuk perusahaan jasa misalnya hanya dikenalkan dari buku, kemudian ini contohnya, ya. Tapi nanti kita akan membahasnya contoh real perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia. Bagaimana sih laporan keuangannya? Bagaimana penyajian laporan keuangannya? Nah, tentunya seru, ya. Dan ini penting sekali. Karena apa? Karena mulai dari semester 1 kita sudah mulai bisa membaca laporan keuangan.
semester 3 nanti ada mata kuliah yang namanya manajemen investasi. Kalian semuanya bisa menjadi investor di pasar modal. Kalian bisa investasi di pasar modal. Modalnya apa ya? Modalnya cukup dengan, nanti akan ada materi di manajemen investasi, sekaligus nanti modal awal sekarang bisa memahami laporan keuangan. Jadi kalau misalnya mau membeli perusahaan, tentu saja kita harus paham bagaimana sih kinerja perusahaan tersebut. Tahu kinerja dari mana? Dari laporan keuangan. Sehingga kalau kita memilih perusahaan, tentunya kita memilih perusahaan-perusahaan yang kinerjanya bagus. Pokoknya jangan kemana-mana, seru sekali belajar di program studi manajemen. Jadi di awal kita sudah kenalkan dengan laporan keuangan, bukan hanya contoh tapi contoh real perusahaan yang listed di bursa. Kemudian, nah ini jadi bekal sekali lagi bagi kalian yang nanti investasi semester 3 untuk mata kuliah, semester 4 ya, semester 4 di mata kuliah manajemen investasi. Nah, nanti kalian akan membeli saham dan penting sekali memahami tentang laporan keuangan. Kemudian materi berikutnya yaitu akuntansi untuk usaha dagang. Akuntansi untuk usaha dagang. Kalau tadi jasa, kemudian dagang. Kalau jasa contohnya apa ya? Akuntansi untuk perusahaan jasa. Misalnya jasa potong rambut, ya, atau salon. Kemudian jasa apa lagi? Rumah sakit, misalnya itu perusahaan jasa, ya banyak sekali ya contohnya. Kemudian usaha dagang, contohnya apa ya? Perusahaan retail ya, yang membeli barang kemudian untuk dijual kembali, itu akuntansi untuk perusahaan dagang. Kita akan membahasnya nanti setelah akuntansi untuk perusahaan jasa. Kemudian materi berikutnya yaitu akuntansi biaya dan manufaktur. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang akuntansi jasa, akuntansi untuk perusahaan dagang, kemudian nanti akuntansi untuk yang sekarang akuntansi manufaktur ya. Usaha manufaktur adalah usaha yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Misalnya perusahaan kuliner ya, itu pasti manufaktur ya. Kemudian usaha apalagi pembuatan tas, sepatu dan lain, banyak sekali ya contoh-contoh industri manufaktur. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana sih akuntansi untuk manufaktur, dan di sini penekanannya juga untuk akuntansi biaya. Biaya-biaya yang terjadi di usaha manufaktur itu biaya apa saja. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang akuntansi untuk UMKM. Nah, ini materi yang penting sekali. Karena apa? Kalau misalnya nanti magang, kalau misalnya nanti KKN, magang KKN-nya misalnya pengembangan UMKM. Salah satu pengembangan UMKM misalnya dari aspek keuangan. Bagaimana sih penyusunan laporan keuangan untuk UMKM? Gitu ya. Pastinya kalian seolah-olah seperti konsultan kan, berarti harus tahu persis bagaimana pelaporan untuk UMKM. Pelaporan UMKM untuk akuntansi UMKM itu berbeda dengan materi-materi sebelumnya. Karena apa? Karena pendekatan yang digunakan, kalau tadi kita membahas tentang akuntansi untuk usaha jasa, akuntansi untuk perusahaan dagang, akuntansi untuk manufaktur, pendekatan ada korporat untuk perusahaan besar ya. Tapi untuk UMKM ini ada pedomannya sendiri. Dari mana? Dari BI. Artinya apa? Kalau sudah ada pedomannya yang rujukan dari BI, pastinya itu bisa digunakan ya. Kalau misalnya UMKM tersebut mau mengakses pendanaan dari eksternal, pastinya dia harus menunjukkan bagaimana kinerja UMKM tersebut. Kalian kalau misalnya nanti mendampingi UMKM bisa membuatkan laporan keuangan UMKM sekaligus mendampingi bagaimana sih membuat pencatatan laporan keuangannya. Nah, tidak hanya sekedar bagaimana
membuat pencatatan UMKM, nanti kita juga akan dikenalkan dengan aplikasi-aplikasi yang sederhana. Bagaimana pencatatan keuangan. Jadi sekarang gunakanlah teknologi gitu kan. Kalian apalagi anak-anak milenial tentu saja, masa sih cuma seperti ini, pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dicatat gitu ya. Ada aplikasi-aplikasi yang bisa dipergunakan. Nanti kita akan bahas bersama-sama juga di kelas. Misalnya aplikasi yang tidak berbayar dari BI yang dinamakan dengan SIAPIK ya. Bagaimana kita menggunakan SIAPIK misalnya dalam pencatatan laporan keuangan. Oh, ternyata untuk pencatatan menggunakan aplikasi ternyata simpel banget ya. Masukkan angkanya misalnya, kemudian nanti tidak ada proses lagi posting, kemudian neraca lajur dan seterusnya, tapi langsung nanti menjadi laporan keuangan. Simple gitu ya. Dan sekali lagi, akuntansi logis dan mudah. Oke, jadi jangan pernah lupa dengan dua kata kunci tadi. Akuntansi itu logis dan mudah ya. Oke, yang berikutnya saya sampaikan kontrak belajar. Kehadiran minimal 80%, bisa offline atau online ya. Kemudian toleransi keterlambatan 15 menit ya. 15 menit. Jadi biasanya menggunakan Microsoft Teams atau menggunakan aplikasi yang lain, pastikan kalian tidak terlambat baik offline maupun online ya. Memakai pakaian yang rapi baik online maupun offline. Jadi walaupun online, aku kan online, udah deh pakai kaos misalnya ya, nyantai aja. Nah, walaupun online, tapi saya harapkan berpakaian yang rapi, yang sesuai dengan standar yang sudah ditentukan dari fakultas atau dari universitas. Nah, kemudian untuk penilaiannya ada evaluasi capaian pembelajaran. Ada 4 evaluasi capaian pembelajaran, ini bobotnya 60%. Kemudian tugas, kuis, forum 20%. Dan untuk soft skillnya apa saja sih? Misalnya kesungguhan, kedisiplinan, itu semua bisa kalian lihat di RPS ya. Nanti akan saya upload di e-learning atau di my class. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa pembelajaran nanti kita melalui online dan offline. Nah, untuk online-nya bisa dilihat materi selama 1 semester ini di my class. Nanti kalau sudah punya username dan password, kalian bisa masuk ke my class, kemudian nanti bisa di-download materinya, kemudian nanti ada kuis, kemudian ada penugasan, ada diskusi, itu semua bisa dilihat di my class. Jadi tentunya pertemuan kita selama 1 semester nanti akan seru dan kalian tidak akan lagi berpikir, bagi yang sebelumnya berpikir akuntansi itu rumit, saya yakin kalian nanti pasti di akhir akan berkata, oh ternyata akuntansi logis dan mudah. Mungkin itu saja untuk pertemuan perdana ini, kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Lela Hindasa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sekali lagi mengucapkan selamat datang pada adik-adik angkatan 2020 di kampus Muda Mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.